Halo semuanya, selamat datang di podcast KUI, Kantor Urusan Internasional Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, doi baru aja nih pulang dari Amerika. Penasaran siapa orangnya? Langsung aja kita kenalan, Fernanda Pangastika. Hai. How's 2023 life? Last 2023? Yes. It was bittersweet. Yeah. You look like pretty tonight. Oh, thank you. You too. Halo Nanda. Hai, Maki. Aduh, ini sahabat lama saya ya. Kita ketemu waktu itu di Taiwan ya. Di Taiwan. Nah, sekarang dia udah ke Amerika, guys. Sedangkan saya belum. Oke. Nah, lanjut aja nih, Nanda. Boleh nggak sih ceritain gimana sih culture yang ada di sana itu? Wih, langsung nih. Langsung. Jadi biar set. Dan kamu tuh kemana sih? Maksudnya kampusnya gitu. Jadi aku itu habis dari program exchange dari Fulbright, buat yang nggak tahu, dan aku ke US di Montana State, Bendera Montana. Yes, ini dah Montana. State Montana. Ini juga ada di sini. Jadi dan aku tuh ke Carroll College Montana. Terus apa tadi, culture? Yes. Gimana sih culture dan apa kamu tuh terkena culture shock gitu kan? Oh iya dong. Otomatis karena kita udaranya udah beda. Oh iya dong. Udara, cuaca, waktu gitu. Waktu semuanya. Jadi Montana sama Indonesia itu pertama aku datang kita beda 13 jam. Oh. Okay. Dinginnya ya dingin. Di sana tuh dingin parah karena Montana itu dekat sama Nevada, perbatasan US sama Nevada. Oke. Nevada, Kanada. Sorry. Jadi dia tuh dingin banget. Waktu aku datang di sana itu sebenarnya masih summer. Cuman dia itu udah kayak 9 derajat. Udah dingin banget itu. Dan terakhir pas aku pulang ke sini itu tuh minus 20-an Celcius. Sangat amat dingin ya. Itu sangat-sangat pertama pokoknya pas datang ke sana, awal-awal datang sampai akhir sih sama aja sebenarnya, itu tuh aku mimisan. Sering mimisan. Karena mungkin berbeda udara. Karena kering. Ya? Dia kan kayak humidity-nya rendah tuh di sana. Kalau di kita kan humidnya tinggi tapi panas. Di sana tuh dingin tapi humidnya rendah. Jadi emang pas udara yang kita tarik juga kering, akhirnya itu iritasi hidungnya. Dari bulan berapa sih Nanda di sana? Dari Agustus sampai Desember. Berarti udah lihat salju dong? Udah. How your experience about snow? Snow is like beneran kayak es. Beneran kayak es yang kalau ada bunga kulkas itu tuh. Nah, itu beneran kayak gitu. Cuman lebih halus. And it was so pretty. Snow was so pretty. Karena kayak beneran waktu aku pertama kali ngeliat itu malam-malam. Jadi mau ke dining hall mau makan, tiba-tiba pas keluar apa nih putih-putih jatuh gitu kan. Terus kayak salju nih. Salju. Iya, dan itu kayak dingin banget. Ada dikasih susu sama sirup? Enggak sih. Enggak dimakan sih soalnya dingin ya. Oke. Nah, gimana sih sistem belajarnya tuh ketika di sana? Sistem belajarnya itu sangat jauh sama yang ada di Indo. Gimana pasti tuh? Ya, pasti gitu. Betul. Di sana itu pertama kita bisa double degree. Jadi misalnya Balkis manajemen kan, tapi pengen ngambil psikologi juga nih bisa. Bisa. Jadi lulus tuh sarjana manajemen dan sarjana psikologi. Double itu dong, bisa. berarti. Iya, kita bisa double degree, bisa juga udah double degree mau ada minor major. Apa itu? Jadi ada major yang kecilnya anakan dari majornya bisa. Major kecilnya misalnya mau ngambil perikanan bisa. Jadi di sana bisa. Terus di sana itu nggak ada keterikatan SKS kayak misalnya harus ngambil misalnya nih kita kan Balkis manajemen harus ngambil ini nih mata kuliahnya. Itu tuh di sana nggak ada. Jadi beneran bisa kalau Balkis mau pilih jadi perikanan, mau pilih jurusan manajemen, budaya, apapun itu boleh. Bebas. Jadi satu kelas itu orangnya selalu beda. Karena nyampur tadi. Jadi di kelas aku kan ngambilnya jadinya aku masuk kemarin psikologi sama sosiologi, itu ada anak biologi, itu ada anak yang dari kayak kehewanan gitu loh. Ada. Terus kayak emang satu kelas intinya nyampur banget. Tapi kalau emang kita mau ngambil major besar, kayak misalnya Nanda kan major besarnya psikologi, berarti misalnya manajemen. Misalnya mau double nih, ada
minimal yang harus diambil. Misalnya kayak kamu harus ngambil minimal 4 SKS dari psikologi dan 4 ini dari ini, sisanya terserah. Gitu. Asal jelas ya. Asal jelas. Pertama itu. Terus kuliahnya di sana itu kalau kita kan di sini 1 SKS misalnya 3 SKS atau 2 SKS satu mata kuliah. Itu kayak dihabisin per hari. Jadi 1 minggu cuma ketemu mata kuliah itu misalnya sekali gitu kan, karena 3 SKS hari Senin. Nah, kalau di US itu sistemnya 3 SKS berarti 3 kali pertemuan dalam seminggu. 1 kali pertemuan itu cuma 1 SKS aja. Iya. Iya. Jadi 1 kali pertemuan itu cuma 50 menit. Dalam 1 hari aja. Dalam 1 hari. Misalnya, jadi 1 hari itu bisa 3-4 makul. Karena 1 pertemuan emang cuma 50 menit. Sesebentar itu. Itu. Jadi emang pas masuk nggak bosen. Di sana juga kita itu dosen nggak ngomong banyak. Oh, jadi mahasiswanya nih yang lebih interaktif. Iya, jadi kita tuh ada silabus dan kita disuruh beli buku. Emang itu buku harus dibeli. Terus kita disuruh reading sebelum kelas. Dia ngasih tahu, ini readingnya page sekian sampai page sekian. Itu 80 pages biasanya sekali reading. Agak banyak ya. Iya, agak pusing. Tapi masuk kelas nanti ditanya, what do you think about this topic? Menurut kamu ini gimana? Menurut kamu ini gimana? Jadi kita yang argu satu sama lain. Terus kadang kan kita kan mempresepsikan sesuatu, mempresepsikannya sama beda kan. Barkils misalnya persepsinya gini soal ini nanda ini. Jadi kita yang debat satu sama lain. Lecture-nya cuman kayak ya udah ngeliat terus kayak ya udah. Nanti dia kayak nengahin. Dua-duanya sama-sama bener kayak gini. Jadi petengah lah ya. Iya, kuliah tuh kayak gitu dan kayak bajunya bebas. Pakai kaos, pakai hoodie. Mereka tuh di sana kadang rambut yang baru bangun udah ke kelas. Itu kayak yang kayak nggak mandi nih. Emang enggak. Karena mungkin sejuk ya? Dingin, tapi kayak emang maksud aku ini sih yang aku salut, dan mereka juga boleh pakai sendal yang kayak sendal sepatu yang kakinya jempol-jempolnya kelihatan, itu enggak apa-apa di sana. Enggak mesti pakai sepatu yang tertutup kayak kita. Itu yang menurut aku ngeliatin betapa sopannya budaya kita ya di Indonesia gitu. Kita kan kayak rapi, enak dilihat. Mereka tuh ada yang dress up, ada juga yang beneran selengean. Jadi beneran kayak pakai outfit pajamas gitu. Enggak apa-apa. Ke kelas jadi akhirnya ya kayak gitu, ada yang bau baru bangun tidur. Itu emang gitu. bener bau ya katanya orang luar? Enggak semua. Oh, enggak semua, tapi enggak ada. semua, karena perfume mereka juga mahal-mahal kan. Tapi ada. Ya? Iya, ada yang emang mereka juga kayak milih baju apa yang mau dipakai hari ini meskipun nggak mandi ya. Cuman ada yang ya kayak gitu ada. Ada lah gitu. Nah, ada. How about the lecture? The lecture Gini. care banget. Care ya? Satu kata, care banget. Aku nggak pernah seumur hidup nemuin dosen tuh yang kayak ibu sendiri. Gimana ceritanya kok bisa dipredikatin care nih, padahal baru kan? Gimana ya? Mereka tuh sepeduli itu sama kita, kayak kita ditanyain, mereka tuh beneran yang kayak bukan basa-basi, nggak nanya yang kayak kamu apa kabar gitu tuh, bukan yang basa-basi, beneran peduli. Aku kan waktu di sana juga kinda struggling mentally kan, dan mereka tuh sekhawatir itu. Kayak sampai nanyain aku gimana perasaannya hari ini, ada yang susah nggak, gini, beneran di approach secara personal gitu sama mereka. Terus juga pas itu aku ada teman sekamar aku itu terpapar sama COVID, akhirnya kan aku juga bahaya tuh. Jadi kayak emang harus tes. Nah, kita tahu medical bill di US itu sangat mahal. Jadi dia yang kayak nge-chatin aku, dia bilang, nge-email kan, dia bilang, Nanda kamu ini kan COVID gini, dia bilang saya ada alat tesnya. Terus abis itu aku bilang, oh iya thank you dokter, gini, udah kan dikasih. Terus dia bilang, oh iya kamu kan di asrama ya, ini kamu makannya gimana ya, ada yang anterin kamu makan nggak? Apa saya perlu ke sana anterin kamu makan? Kayak secare itu berani, oh kamu gimana, udah enak kan nggak, di emailin kayak daily gitu. Sampai malam juga tanya udah makan nggak, ada yang bawain makan nggak, kayak gitu. Oh, itu secare itu sih. Secare itu. Pantesan kamu sampai yang kayak saya ini loh, ada ini emotional support bla bla bla, ini saya punya kenalan kayak ini, orangnya juga gini. Kamu intinya udah jangan pikirin kelas dulu, pikirin keadaan kamu dulu, put yourself first bla bla bla. Aku kan kayak walaupun jauh tapi kayaknya ada yang masih care ya. Iya, jauh banget itu. Jauh. Aku kayak wow sangat culture shock gitu. Cuman kebaikan gitu. Iya, mereka pas di kelas kayak nggak ada apa-apa. Jadi kayak itu sangat confidential. Orang yang lain nggak tahu kalau mereka tuh nggak mau ngasih tahu dan nggak mau nunjukin sama anak kelas yang lain kalau emang kita struggle. Jadi kayak kita tuh di approach personally, nggak dipermalukan lah misalnya kayak gitu. Berarti benar-benar jaga privasinya tuh benar dijaga di sana di luar negeri ya.
sangat itu sih. Waktu itu di beberapa waktu aku sempat lihat nih kayak story gitu kan tentang bagaimana sih Islam nih di negara sana. Ketika Nanda di sana tuh apakah Nanda dikucilin gitu atau wow takut banget gitu. Apalagi sekarang kan lagi tengah memanas ya Israel dan Palestina gitu. FYI, aku Iya. tuh masuk di the biggest private Catholic school. Jadi itu sekolah swasta Katolik terbesar di state Montana. Oke. Jadi awalnya Itu tuh udah kalau gedungnya aja tuh udah kayak gereja. Ya emang itu ya udah ada pastornya gitu-gitu. Emang ya Katolik school kayak yang di Iya. film-film gitu. Pernah nonton kayak film Harry Dulce Potter Maria gitu. gitu-gitu Iya. nggak sih, kayak yang emang sekolah ada nannya. Nah kayak gitu. Itu kampus saya. Oke. Terus kayak emang di Montana itu adalah one of the widest state. Jadi diversity levelnya tuh sangat-sangat rendah. Oh, berarti Jangankan Kedengarannya orang kurang Islam, ya? jangankan orang Asia, orang hitam aja itu bisa hitung jari kayaknya. Karena emang dia tuh diverse-nya kurang. Udah nih, Asia susah nemunya, tapi ada beberapa juga student yang dia American tapi Asian American gitu. Orang Islamnya udah ada gitu ya. yang pakai jilbab kayaknya aku sendiri. Only one. In the whole state kayaknya aku sendiri yang pakai jilbab. Enggak. Terus apakah dikucilkan? Enggak. Malah kayak welcome gitu ya. Iya, mereka kayak Welcome banget. ya udah aja. Maksudnya kayak ada yang nanya gitu. BTW agama itu juga termasuk hal yang sensitif. Jadi sana di sana masih banyak orang yang ateis, banyak yang kayak nggak yakin lah mau agama apa. Ada yang agnostik juga. Jadi kayak agama itu something yang private menurut mereka. Jadi mereka nggak ada yang kamu Islam ya gitu, nggak ada. Nggak ada. Cuman kayak emang mereka kayak nanya itu kamu pakai apa sih di kepala. Mereka tuh bahkan nggak tahu ini apa. Terus ada beberapa orang yang cewek gitu kan ngeliat aku di luar pakai hijab pas di kamar mandi, kan aku nggak pakai dong. Iya. Terus kayak oh my god I'm so sorry I'm looking at your hair. Aku yang kayak nggak apa-apa kok. Terus mereka tuh ngiranya kita pakai hijab itu untuk semua orang. Jadi aku jelasin enggak, kita tuh pakai hijab hanya untuk lawan jenis, nggak bolehnya tuh hanya lawan jenis kayak gitu gitulah. Dan masalah Israel Palestina emang kemarin agak panas, agak serem, agak takut sih karena di state apa gitu aku lupa ada 2 orang cowok dia pakai kayak scarfnya Palestine gitu, ketahuan kan Iya. identitinya dia Muslim, ditembak meninggal 2 orang mahasiswa Palestina. Dan itu sempat ricuh juga, banyak yang takut, kayak teman-teman aku banyak yang takut sama aku, concern gitu. Kamu kalau hati-hati ya, jalan tuh hati-hati. Kayak karena aku pakai hijab kan, maksudnya identity aku kelihatan nih, oh she's a Muslim. Jadi agak rawan. Cuman alhamdulillahnya untuk di state aku sendiri itu tuh aman. Jadi Montana tuh kayak apa ya, countryside. place gitu ya. Dia kayak countryside gitu loh, bukan yang kayak New York, Washington DC, nggak kayak gitu. Dia kayak countryside banget, yang pegunungan, yang kuda-kudaan gitu. Enggak yang Yang tenang-tenang lah ya. Iya, yang tenang, banyak juga orang tua di sana. Terus BTW banyak yang di sana itu ngira aku tuh Vietnamese atau Malaysian Padahal karena atau mungkin Taiwanese. nggak, apa ya namanya ya, nggak sering mungkin dengar Indonesia. Mereka tahu cuma kayak oh kamu nggak mirip orang Indonesia. Ada yang tahu Indonesia tapi kamu nggak mirip Indonesia. Emang Indonesia tuh gimana gitu. Aku kayak kamu lebih kayak aku kira kamu orang Taiwan, orang Vietnam. Karena mungkin putih. I think you're Chinese. Iya nggak Tahu sih? ya? Nggak tahu sih. Kenapa guys? Mungkin- Coba kenapa? Kenapa kalau tahu udah komen di bawah ya. Tuh ada pertanyaan yang di IG nggak mau ditanyain. Oh itu boleh tuh nanti. Oh, iya. nanti kasih dulu ya. Nah ini mungkin ada kaitannya juga sih dengan kampus ya. Oke. Apa sih intervensinya kampus gitu sama Nanda dalam Intervensi. ya maksudnya kecampurnya Ah. atau bantuannya lah Proses proses Nanda nih untuk mencapai ke Amerika itu. Aku udah pernah bilang ini sebelumnya dan aku bakal bilang ini terus kalau dari tanya, kayak buat yang mau lengkapnya ada di podcast sebelumnya pas belum berangkat. Tapi kayak kampus tuh berperan penting banget sih menurut aku, karena kan ini programnya mandiri ya. Kayak aku daftar juga bukan karena kampus yang daftarin, aku emang pure daftar sendiri. Dan program ini emang dari US Embassy, jadi program yang aku jalanin nggak ada sama sekali kaitannya sama kampus. Jadi tuh sebenarnya kalau kampus mau nggak nolong aku bisa banget. Iya. Kayak misalnya nggak usah dikonversiin nilainya, ngapain, orang kan Oke. ini nggak ada hubungannya sama kampus. Karena Yes. dari pihak Fulbrightnya sendiri US itu bilang kita nggak menjamin
untuk di kampus mau, karena emang nggak ada kerjasama. Yes. Emang ini pure program untuk exchange culture and everything dari US gitu kan, untuk negara-negara sekitar lah gitu. Tapi aku berterima kasih banget khususnya buat KUI lah ya. Kayak ini bukannya gimmick atau gimana karena podcast KUI ya, cuma emang beneran MEM-UVI itu terutama segitunya gitu memperjuangkan kayak kamu tenang aja, nilai dipastikan aman. Terus kayak pas aku pulang juga kemarin ada sedikit problem lah gitu kan sama pulang. Itu juga MEM-UVI yang beneran bantuin lah gitu, kayak nge-backup tuh beneran KUI gitu. Padahal sebenarnya kalau KUI mau ninggalin bisa aja, karena kan kayak udah balik ngapain gitu ngapain ya? kamu Tapi, sisa sama prodi aja atau gimana gitu. Tapi enggak, KUI tetap nolongin banget. Dan juga dari segi biaya, dari segi emosional juga. Kayak itu gimana tuh emosional? Ya itu tadi kayak nolongin, kayak mastiin, dibantuin gitu. Kayak udah kamu tenang aja gitu. Kalau ada apa-apa bisa ditanya ke KUI kayak gitu-gitu. Jadi emang segitunya lah, dan kayak diapresiasi. Waktu kemarin aku juga sempat kaget waktu aku fix lolos. Aku nggak tahu, tiba-tiba teman aku bilang, kamu nggak foto sama banner kamu? Aku bilang, banner apa? Banner sebesar itu ya? Kayak banner Puan Maharani. Kebetulan kayak banner itu partai ini. Kebetulan di Ayani itu ada banner Puan segede besar. Gitu ya. Sama. Coblos nomor bukan salah. Coblos Fernanda. Bip, kasih bip. Kayak segede itu, jadi kayak emang merasa diapresiasi banget lah gitu. Terus kayak prodi juga alhamdulillah, kampus juga sendiri, tapi itu ya balik lagi. Emang KUI the best. Jadi ke KUI ya. Jangan lupa follow Instagram KUI di IROM Pontianak. Di bawah. Ada enggak? Jadi. Oke nih. Nah, ngomong-ngomong soal Instagram nih, kita juga ada nyiapin pertanyaan nih. Nah, buat teman-teman semua, karena waktu kita singkat, jadi kita milihin pertanyaan yang seru-seru. Berapa pertanyaan maksudnya? Oke, mungkin dari yang pertama nih Kak. Ini dari Reza Wasutron Kak. Hai Reza. Hai Reza. Jadi itu nilainya harus gimana Kak? Biar bisa ke Amerika itu. Apakah nilainya harus tinggi Kak atau apakah? Iya dong. Iya dong, kayak nggak bisa bohong ya, nggak bisa bohong. Jadi kan apalagi kayak tadi aku udah bilang, ini program yang memang dari US. Yes. Jadi nggak mungkin dong dia mau milih orang yang sembarangan gitu. Yes. Tapi apakah nilai jadi satu-satunya penentu? Enggak. Karena yang pintar itu banyak. Yes. Yang pintar itu banyak. Kayak kita juga dari Kalimantan sendiri, bukan Kalimantan Barat doang ya. Kalimantan sendiri itu cuma aku sendiri yang lolos kemarin. 9 lainnya itu dari luar lain. Iya, ada yang dari Papua 1, Sulawesi 1. Jadi emang dipilih berdasarkan regional. Anaknya enggak regional. Kalau regional harusnya setiap itu ada dong. Iya. Terus kenapa aku bilang kayak gitu? Karena ada syarat minimal GPA-nya. Aku lupa berapa, lihat aja di websitenya Aminef, tapi di atas 3. Seingat aku ya, di atas 3. Pastinya berapa aku lupa, maaf. Cuman apakah itu satu-satunya penentu? Enggak. Dia juga mau ngelihat value kita sebagai individu sendiri gitu loh. Kayak anak ini apa sih yang bikin dia beda dari orang lain? Apa sih yang membedakan anak pintar 1, 2, 3 sama orang lain gitu? Apakah kalau kamu GPA-nya 4.0 kamu pasti kepilih? Enggak. Dilihat lagi, karena nanti ada esai, kita bikin esai, ada juga interview. Jadi di situ benar-benar dilihat value kamu gimana, keterlibatan kamu sama masyarakat sosial di sekeliling kamu gimana. Apakah kamu termasuk orang yang kayak berguna nih kayaknya buat bangsa dan negara, atau tipe yang aduh acuh terserah deh, aku pokoknya belajar aja, nggak mau bergaul, nggak mau ini. Nggak mungkin dong kalau kayak gitu. Iya, jadi aktif juga, ikutin kayak organisasi, volunteer of course, lomba-lomba kayak gitu-gitu. Intinya CV-nya dibikin bagus, menarik, banyak, dan pastinya harus berguna dong. Harus keren. Ya keren kan, maksudnya nggak cuma ece-ece doang. Nggak cuma ece-ece gitu. Cari kegiatan yang bener-bener kayak bermanfaat lah gitu. Nggak mesti kegiatan yang harus lomba-lomba doang, enggak. Kayak misalnya volunteer itu juga nilainya besar loh, karena mereka kemanusiaan kan, humanity itu kayak bagus banget lah. Iya, betul. Nah gitu Reza. Gitu Reza. Semoga menjawab. Oke, next pertanyaan dari Only Yurcha. Hai. Caca. Ini pertanyaannya, apa sih pencapaian terbesar kakak selama ini dan apa rencana kakak untuk di masa yang akan datang? Berat ya pertanyaan dari berat ya pertanyaannya. Mungkin kalau BTW aku itu bukan mau flexing, tapi kayak alhamdulillah selama aku S1 aku udah ke 3 negara exchange-nya, Taiwan,
Malaysia dan Amerika. Mungkin kalau orang nanya apakah pencapaian terbesar aku adalah 3 negara ini atau Amerika, menurut aku enggak. Lalu apa pencapaian terbesar? Ada hubungannya sama US. Yes. Tapi bukan pergi ke US-nya yang pencapaian terbesar. Apa? Menurut aku apa yang aku dapetin pelajaran dari US itu yang pencapaian terbesar aku. Terutama mengenai diri sendiri. Karena di sana itu ini mungkin inspirasi ya buat kampus-kampus di Indonesia. Yes. Di sana itu ada wellness center di setiap kampus. Dan di wellness center itu nggak cuma ada nurse tapi juga ada terapis. Yang kita bisa rutin ke terapi itu konseling per week kalau dirasa membutuhkan. Nah, I'm struggling. I was and maybe a little bit still struggling right now. Mentally gitu kan. Yeah. Dan aku yakin I'm not the only one who struggle with mental health. Sekecil anxiety and everything menurut aku common banget lah di mahasiswa, apalagi proses jadi mahasiswa tuh berat gitu. Kita kayak we need to be mikir nih kayak mau jadi apa ke depannya gitu-gitu kan. Kayak itu struggle banget. Di sana aku ikut counseling itu rutin setiap minggu, dan itu beneran bikin aku ngerasa diri aku tuh terupgrade gitu loh, secara individu lah gitu. Kayak mereka bikin aku ngerasa that I am valuable as a human being gitu dulu. Jadi kayak menurut aku mengenal diri aku dan mengerti value aku sebagai individu untuk diri aku sendiri, ya itu pencapaian terbesar aku. Karena sebelumnya kayak aku tuh dulu sering nggak pernah kayak ngeremehin diri sendiri, kayak kamu tuh selalu gagal bla 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 bla, tapi pada akhirnya aku menemukan diriku sendiri. Iya, itu yang pencapaian terbesar aku, dan kedepannya aku pengen gimana, I hope I can help orang-orang lain juga untuk bisa berproses segimana aku berproses kayak gitu. Karena itu kode anxiety itu berat banget ya. It is hard. Karena kayak kalau anxiety juga bisa kena akhirnya panic attack atau anxiety attack gitu. Karena aku pernah di tahap yang sampai waktu di US ya, itu aku takut ketemu orang. Kayak ngelihat manusia tuh kayak seserem itu. Bahkan itu sampai nggak cuman secara langsung, dari handphone juga, kalau ada yang telepon, ada yang chat, aku takut. Profesor aku email, aku takut semuanya. Jadi kayak I ignored almost 95% people who reach me out. Jadi kayak itu bahaya dan gak bagus. Akhirnya aku ketinggalan hal-hal penting. Maksudnya kayak harusnya aku bisa have fun sama teman aku, tapi aku malah ngunci diri di kamar gitu. Jadi knowing myself dan kayak acknowledging that the fact that I might be need help gitu-gitu. Jadi itu menurut aku the best achievement that I've got. You find you. Kayak warisan aja ya. Wah, itu dalam banget sih. Dalam ya. So meaningful. Curhat nih. Gak apa. Oke nih. Lanjut. Bagaimana strategi belajar kakak ketika berada di USA ini, dari Muhammad Zidan? Hai Zidan. Strategi belajar waktu di US? Iya. Jadi kayak yang aku bilang di US itu ada reading 80 pages. Apakah saya baca semua? Tidak. Setengah saja. Enggak setengah. Jadi kayak itu capek, Bu, kalau mau baca semua. Jadi strategi aku adalah kamu kayak scan pagesnya, apa yang penting ditulis. Jadi kayak kadang dari sepanjang ini mereka tuh jelasin dari ahli ini, tapi poinnya cuma satu. Jadi di US itu dosennya nggak bakal nanya menurut kamu dari ahli ini apa, enggak, karena mereka kayak what do you think, what do you got from this. Jadi yang penting adalah kita paham. Jadi dari semua itu kamu catat menurut kamu gimana intinya. Ya udah itu doang yang kamu gitu. Prioritasin gitu. Jadinya dibaca-baca ulang catatan kamu sendiri, dan itu udah jadi bekal di sana. Dan apakah kita harus bisa, kan satu bab tuh misalnya ada banyak subbab gitu kan, apakah harus bisa semuanya? Enggak juga. Tapi kalau bisa semuanya bagus. Cuman aku mikirnya kadang at least kamu ngomong sekali, at least kalau ditanya kamu bisa jawab. Jadi kayak masterin satu bab, jadi pas nanti ada yang mau komen soal bab ini, angkat tangan. Jadi kan nanti kamu nggak disuruh lagi. Itu trik ya, itu trik chill nih. Dan kayak ya itu trik sih. Terus kayak kalau tanya ngerjain tugasnya gimana, Grammarly itu penting. Karena kayak talking in English is easier than writing in English. Writing itu susah banget, jadi penting banget punya Grammarly, dan jangan pernah pakai
AI. Oh itu karena Ketahuan. oh gitu. Aku pernah nyoba sekali soalnya. Waktu itu lagi pusing banget. Iya. Mau nyoba sekali gitu kan. Ketahuan wah. Ketahuan. Iya. Jadi nggak ada penilai itu. Enggak, dapet. Oh, Cuman dosennya tuh ngerti ini bukan tulisan kita kayak Mm-mm. I know your style bla bla bla. Aku tuh bukan AI yang aku minta cariin, cuman aku kayak aku pakai Google Translate. Dan kadang kan di Google Translate tuh mereka translate-nya nggak kayak kita Yes. ngomong biasa kan, ada yang lebih fluent gitu. Ya aku jujur aku bilang maaf dokter, aku bilang aku pakai gini. Akhirnya dia bilang oh nggak apa-apa, kamu kalau translate nggak apa-apa, cuman nanti dikasih tahu di bawah kalau kamu translatein gini. Akhirnya aku nggak pernah mau lagi karena waktu itu aku mikirnya pengen gitu loh kayak Iya. punya tulisan yang kayak keren nih, kayak tau nggak sih bahasanya tuh yang tinggi gitu Iya, loh. I see. Justru malah mereka nggak mau. Karena nggak Jangan kayak ya itu udah bukan kayak dirimu, jadi diri it's kamu yourself, aja gitu. Itu gitu. asik banget. Jadi kayak ya udah gitu aja. Oke. Wow. Ketahuan nih pakai AI. Ketahuan. Buat mahasiswa yang pakai AI. Apalagi kalau misalnya pakai apa sih yang Itu kalau kamu tanya langsung jawab ChatGPT. GPT. Boleh nggak? Menurut aku boleh. Aku kadang juga pakai kalau ada pertanyaan, cuman jangan kamu kopas langsung. Jadi kamu baca itu AI-nya jawab gimana, terus kamu bikin kata-kata kamu sendiri. Itu lebih aman. Biar lebih kelihatan natural juga. Iya. Karena kalau kamu kopas pasti ketahuan. Sedangkan yang Google Translate aja ketahuan, apalagi yang kayak gitu. Oke deh. Nah ini terakhir nih dari _Nur Anissa. Apa aja nih kakak yang siapkan atau usahakan supaya bisa belajar di Amerika dan dari kapan? Oh mungkin nih dari kapan sih persiapan dari kapan lah? Dari kapan persiapannya? Apakah udah dari setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu gitu? Aku tuh selalu pengen keluar negeri. Kayak ya ketahuan lah ya dari yang Taiwan, Malai gitu-gitu kan. Jadi kayak apakah kapan persiapannya? Jadi emang dari awal masuk kuliah aku udah mempersiapkan Berniat diri gitu. gitu. Bener. Apakah langsung aiming for US? Enggak. Cuman udah mempersiapkan diri pengen belajar keluar nih. Jadi apa yang dipersiapin? Ya tadi nilai nggak boleh turun, terus kayak ikut organisasi, ikut kegiatan ini itu. Sama skill bahasa nggak? Iya, upgrade diri, terus kayak memperdalam bahasa lagi kayak gitu. Nah, tapi kayak kalau itu yang basicnya ya lah ya, kalau misalnya kita mau exchange keluar itu yang dipersiapin. Cuman kalau yang aiming ke US-nya, kapan persiapannya ya pas daftar. Fun fact teman-teman, Danda ini daftarnya pas H-1. Iya. Terakhir banget. Ini aku ingat banget, ini di terakhir kayak besoknya udah mau tutup, dia daftar hari ini. Tapi dilulus kayak how can? My goodness. I think Iya kan, Doi? jadi Aduh, apa? Balkis buka itu ya. Jadi keren. bukannya aku menyepelekan. Iya. Jujur waktu itu aku lagi di Malaysia. Dan baru dapat infonya kan? Dapat infonya udah lama. Cuman oke. waktu itu ada grup yang dikelola sama Bang Dani. Si Dani ini yang ngelola karena dia lulus juga di program yang sama Ya. di tahun 2021. 2021. 21. Iya. Oke. Nah, tapi di grup itu tuh cuman untuk yang offline. Sedangkan aku di Malai sendiri. Jadi kayak aku di grup itu aku nggak nyambung guys. Jadi kayak dia ngomonginnya TOEFL gini-gini. Aku kan kayak apa sih gitu loh. Jadi aku kayak udahlah males, grupnya aku mute. Oke. Karena setiap hari aku cek juga bener kan, kalian cuma bahas ini TOEFL gimana ya, ini TOEFL gimana ya. Slide PowerPoint Dani juga nggak pernah dikirim. Iya. Kayak emang akhirnya aku ya udah gitu. Banget, pokoknya. Tiba-tiba lagi nyantai-nyantai gitu kan. Oh iya ya, US kapan tutup yang ngelihat? Itu nggak H-1 tuh Kis, masih H-3. Iya. Hah? Gitu. Terus aku nelpon Bakis. Kayak gimana? Dan kita tuh waktu itu posisinya lagi wisuda, orang lagi wisuda. Oh, iya? Iya, dan kita yang kamu telepon itu Oh iya. orang wisuda, dan kita nih lagi mau naik atas panggung nih karena yang dapat Iya. penghargaan yang, itu. yang dipanggil Gitu itu kan ya. nama kita panggil, tapi dia juga telepon nih kayak halo guys saya. Kayak di sini gimana ya gitu kan. Terus kayak maksud aku tuh bingung sendiri gitu loh Iya, gimana iya. nyari infonya. Akhirnya Bakis bilang coba nyari di website ini Dan. Akhirnya aku buka, itu juga aku nggak langsung bikin esai. Bikin esainya H-1. Iya. Bener. Nah, yang Terus satu akhirnya esainya, guys. submit gak nih Kis? Submit gak? Dia yang nggak submit. Kamu nggak submit kan? Nggak submit. Dia Aku nggak submit. Aku nggak kuat. Aku nggak kuat. Kayak, pemirsa. kok malah dia yang nggak submit gitu ya. Iya. Tapi seru ya. Itu kayak beneran yakin aja lah. Submit. Gak ada kayak beneran. Aku ada konsul sekali sama Pak Izan soal esai gitu. Ya, langsung submit blek.
nggak ada nanya ke Dani juga, kayak yang nggak ada, udah kayak beneran ada yang penting yakin aja. Bismillahirrahmanirrahim aja, dan akhirnya inilah dia. Alhamdulillahnya lolos. Bip. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih, dan ini mungkin agak nyinggung-nyinggung masalah pribadi dikit lah ya. Bukannya dari tadi udah ya. Enggak, ini kayak yang how you manage your anxiety or your stress, how you maintain it gitu, biar bisa senormal itu di depan halayak umum gitu. How did I maintain my sanity? Ya kayak I'm a good actor. Oke, right. Enggak. Ya bener sih, cuman kayak apa ya? Gitu. Tapi harusnya kelihatan sih, Kis, kalau yang notice. Aku emang nggak nunjukin, cuman aku hilang tuh dari sosial media. Jadi harusnya kalau orang yang sadar kenapa dia nggak ngepost. Maksudnya ke US loh, kok nggak ngepost sama sekali. Iya. Kan kayak aku emang memilih untuk nggak mau deh, udah stop dulu gitu. How did I maintain it di depan orang-orang secara langsung gitu? Pertama tadi ya itu rajin ke counseling. Terus itu faktor yang gede banget sih, karena di counseling itu terapisnya beneran kayak best friend, tapi kayak apa ya, orang yang bisa dengerin curhatan kita, terus kayak bisa ngasih masukan gitu. Dan aku juga akhirnya gara-gara terapis aku bilang kita tuh nggak perlu put pressure too much ke diri kita. Ya kalau kamu nggak oke, ya kamu nggak oke. That's the fact, and you need to know and you need to acknowledge it. Jadi kayak emang nggak perlu di pura-pura deny gitu. Nah, dia ngasih aku satu hal yang paling penting, itu terapis aku bilang, saat kamu ngerasa nggak oke, find something yang bisa bikin mood kamu itu better. Dan for me it's art. Kamu mengalihkan itu kepada art? Iya. Jadi aku suka nulis musik, aku suka seni kayak drawing gitu-gitu. Aku bilang tuh sama dia bisa aku dikasih buku mewarnai, sama pensil warna. For your information, aku nggak pernah mau mewarnai karena menurut aku tuh agak perfectionist. Jadi menurut aku mewarnai itu something yang membuat aku anxious. Gimana kalau warnanya nggak cocok? Gimana kalau ini jelek? Malah ribet. Iya, jadi kayak aku sangat-sangat anxious lah gitu sama mewarnai, nggak pernah mau gitu mewarnai. Cuman karena disuruh coba sekali, akhirnya aku waktu itu mewarnai burung hantu, ingat banget. Dan itu pakai warna yang nabrak-nabrak dan lucu. Akhirnya aku ngerasa lega ya gitu. Jadi aku kayak gitu ngelakuin hal-hal yang bisa bikin kamu down to earth. Kayak kalau kamu lagi misalnya hilang nih, nggak tahu ngambang kemana, kayak kata terus aku tuh kayak gitu. Misalnya kamu lagi anxious gimana, pikirin satu hal yang bisa bikin kamu tuh balik lagi ke reality. Dan itu pikiran apa yang buat kamu balik lagi? Ya itu tadi aku bilang, mediumnya itu dicari. Kalau misalnya mau warnai atau mungkin dengerin musik atau gimana. Nah terus kan kalau kita di keadaan kayak gitu tuh kadang malas ngapa-ngapain ya, makan enggak, mandi enggak, apa-apa enggak. Nah at least do a little bit something yang bikin kamu keluar dari kamar. Itu susah banget buat aku, tapi aku coba. Jadi at least ke kamar mandi, gosok gigi gitu kan. Biasanya kan kita malas banget tuh, nggak mau gosok gigi sama sekali, nggak mau mandi, nggak mau ngapa-ngapain gitu. Terus coba sesekali dalam seminggu ngopi sama temen, kayak gitu. Jadi kayak pas kamu lagi anxious, jangan dipikirin oh aku ketinggalan kelas, oh aku ini, itu jangan dipikirin. Fokus ke gimana caranya mood kamu balik dulu. Tapi jangan jadi ini tuh selimut untuk alasan juga. Ya, nah iya kadang banyak yang bilang kayak aku lagi mood swing nih, padahal ya enggak gitu. Ngerti sih saudaraku? Iya, jadi kayak ya kamu mood swing, mood itu bukan sesuatu yang bisa kamu kontrol. Kata terapis aku ya. Kayak kadang kalau kita emang gak mood, segimanapun kita coba ya emang kayak gitu loh. Cuman apakah itu akan dijadikan alasan untuk terus nggak ngapa-ngapain, nggak produktif? Nggak bisa. Ya kamu harus lakuin sesuatu dengan itu gitu, karena itu sesuatu yang salah gitu, itu nggak normal gitu loh. Jadi kayak you need to do something about it. Jadi kayak ya dicari tahu cara nolong diri kamu sendiri, jangan dijadiin selimut buat alasan kayak nggak mau ini. Betul, padahal banyak cara nih. By the way teman-teman, kalian mau tahu nggak? Nanda ini udah nyiptain satu lagu ya? Satu atau dua lagu? Dan itu udah ada di Spotify, iya nggak sih? Ada. Spotify boleh. Jangan dong. Apa judulnya? Jangan dong. Judulnya apa ya judulnya? Malu dong. Gak apa, ini mungkin buat teman-teman di luar sana yang sebenarnya merasain juga nih apa yang Nanda kan, kayak mereka anxiety, stress,
tapi mereka nggak tahu nih kemana melampiaskannya gitu. Aduh, jadi Nah ini malu. sampai menghasilkan karya loh guys. Iya. Iya kan? Aduh. Dia malu dong. ada Spotify. ada di Spotify, YouTube, IG ada. Berarti IG juga deh. Ada. Oke, berarti ini memang sangat berguna gitu. Jadi sebenarnya memang udah tahu nih caranya kan, udah Iya. ketemu gitu. Cuman emang kalau namanya orang lagi down ya, Mm-mm. mau climb up-nya tuh susah. Yes, benar. Tapi ya bisa gitu. Dan aku udah struggle ini Mm-mm. dari lama gitu. Iya. Apakah dari aku tahu kalau I have something yang nggak bener lah gitu istilahnya. Itu tuh ketahuannya di 2020 sampai sekarang 2024 I'm still struggling. Tapi dari 2020 ke 2024 ini aku menghasilkan banyak hal. Yes. Aku jadi duta di berbagai Iya. platform. Aku jadi mahasiswa berprestasi dalam berbagai bidang. Aku ke Taiwan, aku ke Yes. Malaya, aku ke US. Jadi dari situ bisa diambil kesimpulan bahwa meskipun kamu struggling nih, bukan berarti kamu gagal. Yes. Kamu fix akan jadi orang yang gagal gitu, enggak. Yes. Dengerin tuh guys. Karena emang yang namanya sakit, bukan sakit sih, maksudnya yang namanya kalau kamu struggling physically itu bisa sembuh gitu. Iya, kan. of Cuman course. kalau kita struggling mentally with our emotion and our mental health bla bla bla, itu tuh nggak segampang itu. Kita nggak bisa kayak itu bukan penyakit sih. Aku menolak menyebut itu sebagai penyakit kayak karena that's part of you Iya. gitu loh. Jadi kayak you need to find a way to live side by side sama struggle-nya kamu gitu. Jadi kayak ya udah kamu harus menerima bahwa there is a day that you're gonna feel like you're shitty. Ya. Atau there is a way kamu mikir kayak you're the best. Ya, oke. Jadi kayak find a way to live side by side dan jangan kayak Jangan let it flow aku pokoknya. bodoh aku Iya, deh. Jangan deh. menyesali gitu. Kayak kita normal kok. I think everyone is struggling Ya, somehow. Cuma beda Iya, mungkin. beda kan. Beda itu. Nggak ada manusia yang kayak terbentuk tuh kayak hidupnya normal aja. Nggak Nggak ada. mungkin. Benar. Dalam ya Kak Balkis. Awas aja nih, nggak bisa nih aku yang wawancara dia biar dia ngomong Jangan kayak dong. Nah mungkin ini closing statement lah untuk teman-teman di luar sana dalam menggapai mimpinya nih Kak Ana. Karena yang kita tahu Kak Ana nih udah borong prestasi nih guys. Masih berprestasi udah, duta bahasa udah, luar negeri udah. Apa lagi nih yang belum nih? Dia juga ada ketua organisasi kan ya? iya. Nah, dia juga ada nyiptain organisasi. Apa sih namanya kemarin? itu? Titik terang. Titik terang. Boleh nengok Instagramnya. Di mana Instagramnya? Agak mati tuh Instagramnya. Setelah saya pergi ke itu mati Yes. tuh. Boleh, jadi itu kayak platform sih sebenarnya untuk orang-orang yang struggling mentally untuk biar bisa punya temen gitu lah. Makanya yang lagi struggling sekarang jangan malu-malu untuk mengunjungi nih. Siapa tahu kalian Atau dapat reach me out in my find Instagram way di juga, sana oke, ya nggak iya. sih? Dapat sesuatu. Oh ternyata aku melampiaskannya ke sini loh. Atau DM aku juga boleh. Di update apa nama Instagramnya? Veranda Widya. Gak apa. Aku agak sulit balas chat tapi aku usahakan balas secepatnya karena emang sorry guys emang susah. Iya gitu. ya nggak apa. Emang aku tuh susah balas chat. Ya, emang dia seleb. Jangan marah dong. Tapi dibalas kok, maksudnya kalau ada orang minta tolong sebisa mungkin. Kalau akunya juga Lagi dalam free. keadaan oke, Oke. pasti aku tolong lah. Iya, benar banget. Kita nggak sombong kok. Oke, fine. Berarti itu statement closing ini untuk teman-teman yang di sana yang masih climbs up, yang masih berjuang nih di jalannya kayak aku mau kayak Kak Nanda nih dapat proses segala macam, boleh di sharingin. Satu hal yang aku pengen bilang, kadang penghalang terbesar untuk kesuksesan kita tuh diri kita sendiri. Dalam. Penghalang Balkis nggak bisa ke US apa Balkis sendiri? Iya, sebenarnya. Kemarin guys, ini real loh. Takut, dia udah takut duluan. Kan? Iya benar. Jadi dia udah takut duluan, jadi kayak aduh nanti aku gini. Jadi Yes, benar. ini adalah beneran penghalang kita untuk sukses itu diri kita sendiri. Ketakutan yang sebenarnya itu cuma imajinatif. Iya, benar. Jadi jangan pernah takut buat nyoba, jangan pernah malu buat nyoba. Benar. Coba aja. You have nothing to lose. Ya, of course. Sebenarnya ya, Iya. daftar nggak keterima, ya terus. Iya benar. Ya kenapa kayak aduh aku malu nggak keterima. Ngapain harus malu? Jadiin itu proses untuk belajarnya. Kalau kamu gagal, misalnya nih tahun ini nggak keterima, coba lagi tahun depan kalau masih bisa. Why not? Apalagi mahasiswa yang S1 ya, itu bener-bener kalian kesempatannya untuk berprestasi keluar kayak gitu
di S1 deh. Karena untuk S2 tuh Fokusnya udah beda. fokusnya udah emang di beda banget. belajar aja gitu. Iya, benar-benar. Jadi emang kalau pengen main sambil belajar, sambil jalan-jalan, fokusnya tuh di S1. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan lah, gitu. ya disia-siain karena kayak aku kemarin masuknya pas tahun COVID, jadi emang nggak bisa maksimal, nggak dari semester 1 tuh udah maksimal. Jadi buat kalian adik-adik apalagi harus punya ambisi, tapi harus tahu juga kemampuan kalian segimana. Jangan sampai ambisinya itu bikin kalian jadi kayak apa ya, pengennya tinggi tapi karena kemampuannya kurang akhirnya jadi nyalahin diri sendiri gitu-gitu, akhirnya marah sama keadaan. Jangan. Belajar tentang diri kamu sendiri, cari apa yang menonjol dari diri kamu, nilai diri kamu apa, terus jangan takut untuk nyoba, itu sih. Pokoknya coba terus. Jangan malu nanya juga. Iya. Tanya. Kalau nggak dibales, chat aja lagi. Siapa tahu kayak aku kan lupa, terus Iya, ketenggelam, chat lagi aja. Lagi aja di Fernanda Widya. Di Balkis juga boleh. Di Iro juga boleh. Nah di Ira boleh banget. Misalnya teman-teman mau tahu informasi beasiswa boleh banget. Follow aja deh Instagramnya di Iro UM Pontianak. Di situ Minta banyak tips and banget triknya dari informasinya. Iro. Sebentar banget. Tolong dong, Gigi Plus for us. Thank you. Terima kasih sudah datang di podcast Kui hari ini. Ya Allah. Sama-sama, terima kasih telah thanks for having me. Ya. Yang mengundang saya. Ini dalam banget hari ini, apa ya, meaningful banget pernyataan dari Fernanda ini. Jadi buat teman-teman jangan ragu untuk coba. Coba aja terus S1, jangan kupu-kupu. Kupu-kupu Terus pantengin tuh IG Iro, karena banyak banget. Aku rasa ya banyak banget tuh yang nggak tahu informasi. Ya, benar banget. Karena kampus kita tuh keren loh. Iya. Kita ada kerjasama Erasmus. Yes, Erasmus sih baru-baru ini Erasmus. Itu rugi loh kalau nggak dapet. Iya. Aku nggak pernah loh ke daerah sana. Spanyol ya? Spanyol, daerah Eropa kan itu nggak pernah loh. Kayak itu ikutin gitu. Ada juga kerjasama sama Malai. Yang nanti yang akan datang ini Isma. Nah, Isma. ikutin. Teman-teman pantengin terus, belajar, gali potensi diri. Bahasa itu paling penting. Bahasa. Karena kita ke luar negeri dong, nggak bisa kita pakai bahasa ibu kita. Dan bahasa ibu jangan, kadang banyak yang bisa bahasa Inggris tapi nggak bisa ngomong. Ya, itu aku. Malu tuh mau ngomong, akhirnya kayak pas ngomong kagok, pas ngomong pronunciation-nya kemana-mana. Tapi kayak Orang ngerti gitu kan. aku malu deh mau ngomong pronunciation-nya kemana-mana. Ya kalau malu terus kapan nyobanya? Nggak apa-apa dibilang so Inggris, nggak apa-apa, biarin, emang mau belajar gimana gitu. Keren banget loh. Oke, mungkin itu sekian dari kita malam ini, semoga ambil manfaatnya. Maaf kalau ada salah ngomong. Ya, mau salah kata. Don't forget to thumbs up, comment, and share kalau kalian menganggap ini adalah penting banget buat kalian. Aku Balkis, ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.